Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Muhajir yang ada di Mekah yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga saudaraku, kakak kandungku Haji Syahrullah beserta keluarga yang saat ini juga sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air dengan selamat, dengan tidak ada halangan suatu apapun, dan hajinya dijadikan haji yang mabrur semuanya, sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, baik yang ada di Madura maupun yang ada di luar Madura, semuanya saya takdimi, saya hormati. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua, tidak mengurangi rasa takdim saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, siang ini saya ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama mengenai si Imaduddin dan juga si Gufron. Sudah saya katakan bahwa si Gufron ini adalah orang gila, orang yang tidak pantas untuk dijadikan panutan, karena hanya orang gila yang pantas menjadikan panutan orang gila. Nah, seperti itu. Jadi saya tegaskan, saya tidak mau pakai inisial dan lain sebagainya. Saya langsung katakan bahwa si Gufron ini adalah orang gila. Adapun kemarin dia bisa mengatakan bisa berbicara dengan malaikat, berbicara dengan jin, berbicara dengan setan, berbicara dengan semut, bisa memerintah malaikat mungkar dan nakir, itu adalah halusinasi yang ada di dalam kepalanya, bukan karomah. Ya. Jadi Gufron ini berhalusinasi, dia berbicara dengan malaikat mungkar dan nakir, berhalusinasi, dia bisa berbicara dengan jin, setan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalian yang waras gak usah tanya-tanya lagi. Gufron orang gila. Loh, Gufron kan didukung sama si Imaduddin juga gila. Kenapa saya katakan gila? Karena hanya orang gila yang mau mengikuti orang gila. Imaduddin itu adalah orang gila gara-gara tesisnya sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Dia mencari dukungan kemana-mana, tidak pandang itu orang sesat, tidak pandang itu siapa. Yang penting dia mendapatkan dukungan dari siapapun, maka dia akan ikut serta di dalam kelompok orang itu. Fuad Gundul sama goblok, dia goblok. Kalau Fuad Gundul itu goblok. Ya. Kenapa saya katakan goblok? Dia pernah mengkritik Abah Guru Sekumpul. Ya. Kan goblok. Seorang ulama besar yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Gara-gara tidak mendukung tesisnya si Imad, dia kata-katain. Kemudian si Gufron kemarin mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani syirik kepada dia. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dia sudah su'ul adab kepada Syekh Abdul Qadir, artinya Gufron ini su'ul adab kepada Syekh Abdul Qadir.
Lalu apa yang ingin kita harapkan dari orang macam ini? Ya. Jadi yang pertama, yang kedua sudah saya jawab berkali-kali bahwa Imad Gufron itu adalah orang gila. Meminta para habaib untuk tes DNA, saya minta Gufron sama Imad ini tes kejiwaan dulu. Jangan-jangan mereka ini ada gangguan dalam kejiwaannya. Atau tes DNA saja. Jangan-jangan Imad ini DNA-nya sama dengan Pithecanthropus erectus. Yang kedua, mengenai si Raja Dangdut Rhoma Irama, ya, saya tidak ada urusan dengan si Raja Dangdut. Akan tetapi kalau Raja Dangdut mengganggu para habaib, maka saya terbangkil untuk menghadapi si Raja Dangdut itu. Bagi saya dia tidak ada apa-apanya. Dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia bukan guru. Rhoma Irama ini hanyalah pemain musik, ya, raja musik, raja dangdut. Kalau hal masalah seni, urusan musik, urusan dangdut, memang saya acung jempol. Rhoma Irama is the best. Akan tetapi kalau dia bicara masalah agama, bukan tempatnya, bukan ranahnya dia untuk berbicara soal agama. Apalagi dia ingin mengutak-atik masalah nasab. Dia bukan ahli nasab. Dia ahli main gitar, main piano, olah vokalis. Makanya sesuatu yang bukan ahlinya itu dilarang untuk berbicara. Jangan engkau masuk kepada ranah yang bukan keahlianmu, supaya tidak terjadi suatu kehancuran di dalam dunia ini. Kalau ahli musik ya sudah di musik saja, gak usah terlibat soal agama, tidak usah terlibat soal nasab. Terus terang, saya mulai dari kecil pengagum berat Rhoma Irama. Saya penggemar Rhoma Irama. Akan tetapi ketika kemarin dia ikut-ikutan dalam polemik nasab ini, demi Allah, ya, mulai detik itu juga saya sudah tidak respect lagi dengan Rhoma Irama. Jadi jangan diambil pusing. Rhoma Irama hanya raja dangdut yang sekarang ingin gabung dengan raja gosip. Kalau raja dangdut bergabung dengan raja gosip, yaitu terserah kalian mau ikut siapa. Mau ikut PBNU, MUI yang sudah memberikan nasihat kepada kita mengenai nasab para habaib ini, ataukah ikut kelompoknya raja-raja dobol ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita berpikir pakai akal sehat. Kita perhatikan si Gufron. Dia mengklaim dirinya bisa bahasa Suryani, ya, Suryani. Itu bukan bahasa Suryani, saudaraku. Itu bahasa, kata-kata, ucapan-ucapan yang dibuat oleh mulutnya si Gufron. Bahasa Arab yang diacak-acak, tidak mengikuti kaidah-kaidah tata cara bahasa Arab, diucapkan oleh si Gufron ini, diklaim sebagai bahasa Suryani. Dan pengikut-pengikutnya yang goblok, ya percaya saja dengan apa yang diucapkan oleh si Gufron.
Imaduddin karena ingin mendapatkan dukungan, apapun yang diucapkan si Gufron dia hanya senyum-senyum, tidak berani membantah. Kalau memang Imaduddin ini adalah kiai yang ingin menegakkan kebenaran, seharusnya Imaduddin ini menegur si Gufron ini agar tidak menyampaikan statement-statement yang menyesatkan umat. Dari sini sudah kita bisa lihat bahwa tujuan Imaduddin membuat tesis tentang nasab para habaib ini batal katanya, itu adalah ingin tercapainya nafsunya Imaduddin sendiri, bukan demi kebenaran. Kalau dia berdiri demi kebenaran, seharusnya dia sudah menegur si Gufron yang katanya wali ini. Tapi kalau saya katakan Gufron ini adalah wali setan. Kenapa? Alasan saya mengatakan Gufron ini adalah wali setan, dari cara dia membuka Al-Quran, sudah tidak punya adab. Dari cara dia berbicara mengatakan Syekh Abdul Qadir, ya, yang merupakan Sultanul Aulia, dikatakan syirik oleh si Gufron ini. Oleh sebab itu, saya berkesimpulan bahwa orang satu ini adalah orang gila. Ya, jelas, paham di sini. Imaduddin adalah orang yang sakit hati karena dulu Imaduddin ini adalah anggota FPI yang ingin mencalonkan sebagai anggota sebagai calon bupati atau gubernur gitu, kemudian tidak direstui oleh FPI, terutama Habib Rizik tidak merestui. Akhirnya dia sakit hati dan mencari-cari kesalahan daripada habaib ini. Ya. Jadi untuk Rumah Irama, tolonglah, kamu sudah tua bangka, umur sudah tua, tidak usah ikut-ikutan di dalam polemik nasab ini kalau kamu tidak memiliki ilmu nasab yang mumpuni. Mendingan si Rumah Irama, kamu fokus di dalam dunia dangdut, dunia seni. Ya, gak usah ikut-ikutan masalah nasab. Rumah Irama ini juga gelandangan politik sebenarnya. Partainya tidak lolos, akhirnya dia gonjang-ganjing ke sana kemari kayak layangan putus. Dia mencari tempat di mana dia mau bisa dihargai, di mana dia bisa mendapatkan simpati. Tidak usah begitulah. Cukup Rumah Irama itu fokus di dalam dunia seninya. Mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai Gufron, mengenai Imad, mengenai Rumah Irama. Ya, jadi 3 poin ini sudah saya jelaskan secara gamblang, secara terang-terangan bahwa mereka ini adalah golongan orang-orang sakit hati. Tidak usah dipercaya, saudaraku. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.